Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Kalau semangat, jawab salamnya biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبأموالهم حق للسائل ومحروم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat sidang salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan yang saya muliakan DKM Masjid Ar-Rahmah Al-Ustaz Wawan, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatid yang lain, para khuzzaz, para orang tua, dan tak lupa anak-anakku Bilal kita, alhamdulillah beliau adalah Subhanul Yaum Rizalul Ghad. Pemuda hari ini adalah harapan di esok hari. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang taat kepada Allah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Semoga kelak mereka menjadi generasi-generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Di malam yang ke-12 ini kayaknya masjid ini semakin lebar dibandingkan malam yang pertama, tidak muat. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang istiqamah melaksanakan salat tarawih berjamaah, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita, dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umatnya mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, malam ini saya berikan tema karena anak-anak suka mencatat. Didengarin anak-anak temanya, kalian catat, kalian rusem, baru nanti ditanda tangan. Yang kosong tidak ditanda tangan. Ya, tema kita pada malam hari ini adalah puasa membina kita menjadi orang yang peduli. Ketika kita berpuasa, kita merasakan haus dan dahaga. Sudah hampir 11 hari kita merasakan haus dan dahaga, tidak makan dan tidak minum. Sebenarnya ini adalah sifat kita untuk merasakan tenggang rasa, merasakan peduli bagaimana saudara-saudara kita, orang-orang fakir, orang-orang miskin, yang mereka sehari makan, kadang-kadang sehari kagak.
Anak-anak yatim apakah ada yang memperhatikan sehari makan atau sehari kagak? Tapi insya Allah di Jakarta tidak akan terjadi, di BCI tidak akan terjadi, karena kita peduli terhadap mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wa mahrum. Setiap harta yang kita dapatkan, setiap seleri tiap bulan yang kita dapatkan, itu semuanya bukan mutlak milik kita, tapi ada milik mereka, orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan hak-hak orang lain. Oleh karena itu, setiap kita mendapatkan finance, setiap kita mendapatkan harta, setiap kita mendapatkan seleri, itu semuanya bukan mutlak milik kita, tapi ada milik mereka yang harus kita keluarkan. Melalui apa? Melalui infak, sedekah, bahkan melalui zakat. Nah, itu yang sedikit itu wajib kita keluarkan karena hak orang lain. Kalau kita tidak dikeluarkan, itu akan mengotori terhadap harta-harta kita, karena yang sedikit itu yang kotor. Kalau kita tidak keluarkan melalui infak dan sedekah, nah melalui zakatnya, maka semuanya mengotori. Ibaratnya satu gelas air yang suci mensucikan yang biasa kita minum. Seandainya satu gelas air tersebut tertetes oleh darah atau terkena kotoran-kotoran binatang, apa yang terjadi? Air tersebut yang tadinya suci mensucikan, tapi karena terkena najis, terkena kotoran, maka air itu berubah menjadi najis, kotor, dan penuh dengan bakteri. Begitu juga dengan harta kita. Kalau kita tidak infakkan dan sedekahkan, maka semuanya akan mengotori harta kita. Dan jangan takut, setiap harta yang kita keluarkan melalui infak dan sedekah, alhamdulillah tiap malam kelopak keluar. Di sini mah pakai kotak, alhamdulillah. Bukan dilihat seberapanya. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul a'malu ahabbu ilallah wahai Rasul?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala, Rasulullah menjawab, Rasulullah berkata, adwamuha wa in qalla. Amalan yang sedikit tapi mayeng, amalan yang sedikit tapi dilakukan secara terus menerus. Tiap malam kita diajarkan di bulan Ramadan berinfak dan bersedekah, walaupun hanya 5.000, walaupun hanya 2.000, tapi dilakukan secara terus menerus. Itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Dana kecil, amal besar, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan khawatir, setiap harta yang kita infakkan, setiap harta yang kita sedekahkan, setiap harta yang kita zakatkan, apalagi di bulan Ramadan, ada bazis, ada bansos, ada apa lagi? Ada GAR. Betul apa enggak? Sebenarnya umat muslim ini kaya seharusnya itu semua, kalau ngelolanya yang benar. Kalau ngelolanya yang benar dan dikembalikan pada umat yang benar, kaya. Coba hitung setiap RT berapa di Bintagar? Hampir 500.000. Hitung aja satu RW ada 20 RT. Hitung aja secara timur ada berapa? Kalau dikembalikan lagi ke umatnya, ke tempatnya, berkah, rakyat sejahtera, insya Allah. Tapi gak usah hitung ke sana lah, biarlah mereka. Yang terpenting bagi kita, jangan khawatir setiap harta yang kita keluarkan, kita infakkan akan menjadi fakir buat kita. Setiap hari ada 2 malaikat yang selalu berdoa. Apa doa malaikat yang pertama? Dengerin doanya. Yang pertama, malaikat itu berdoa, Allahumma anfik munfiqan halfan. Ya Allah, berikanlah tambah-tambah rezeki bagi mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Yang malam ini infak dan sedekah, insya Allah doanya dikabul oleh Allah. Yang tadi sore takzil, nyediakin makanan untuk orang yang berbuka puasa, insya Allah dikabul oleh Allah doanya. Yang hari ini menitipkan hartanya untuk anak-anak yatim, doanya dikabul oleh Allah, karena malaikat adalah Ruhul Kudus. Malaikat adalah makhluk
Allah yang tidak pernah berdosa dan doanya makbul, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang senantiasa gembar, orang yang senantiasa dermawan, bukan hartanya menjadi habis, tapi insya Allah hartanya berkembang, tidak ada habisnya. Kenapa? Kata Nabi, as-sahiyun qaribun minallah. Orang yang dermawan dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, apapun minta kepada Allah, pasti Allah dengar, pasti Allah akan kabulkan. Qaribun minan nas. Orang yang dermawan dekat dengan manusia. Insya Allah ketuanya kita Pak Wawan, alhamdulillah. Dekat dengan manusia. Siapa manusia yang senang pada orang dermawan? Ketika dia orang berdawan, dia mendapatkan doa-doa mereka, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Doa jadi kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Identik surga itu kebahagiaan, kenikmatan. Tong, duduk tong. Jangan jalan-jalan anak-anakku tuh, orang tuanya yang punya anak-anak, coba suruh anak-anaknya duduk. Hei. Ayo nak duduk nak. Ada tugas dicatat, ntar gak ditanda tangan. Biarin Pak Guru begitu ya. Ya, surga itu identik dengan kenikmatan, kebahagiaan. Orang yang senantiasa sedekah, lapang dadanya, tidak ada kesulitan. Allah berikan jalan keluar terhadap problema-problema hidup yang ia hadapi. Senang aja dia, ikhlas, senang. Begitu dia ngeluarin, Allah berikan lagi rezekinya. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Ba'idum minan nar, dijauhkan daripada api neraka. Itu orang yang dermawan. Insya Allah di sini orang-orang yang berdermawan. Insya Allah. Yang belum infak sedekah besok bawa tambal, gedekan, ya 2 kali lipat. Yang kedua, malaikat pun berdoa nih. Hati-hati doa malaikat yang kedua. Gimana doa malaikat yang kedua? Allahumma amsik, memsikan halfan. Ya Allah, berikanlah kerusakan kepada mereka-mereka yang pelit. Hartanya banyak, mobilnya banyak, kontrakannya banyak. Saking pelitnya buat jajan anak aja dia kasih, saking pelitnya untuk diri sendiri aja dia kasih. Begitu orang mau masuk di depannya pakai gerbang yang sangat kuat, ada anjing, dan sebagainya. Siapa yang mau mendekatin? Dia pun mendapat doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi doanya apa? Kerusakan. Orang yang pelit bukan berkah hartanya, dia takut hartanya hilang. Orang-orang tidur nyenyak, dia malam begadang, takut harta gua diambilin. Itu tidak akan ada keberkahan bagi dia. Seharusnya jadikan harta sebagai sarana ibadah kepada Allah, menjadi ketenangan buat kita. Tapi sebaliknya, harta menjadi belenggu buat dia sendirinya. Insya Allah di sini tidak ada. Besok kalau ada keluarin ya. Insya Allah. Akibatnya apa? Sumpah, stres. Kalau sumpah dan stres akibatnya apa? Sakit. Allah berikan cobaan. Banyak orang, mohon maaf, gak apa-apa, kita alhamdulillah diberikan kesehatan dan umur panjang. Karena kesehatan itu adalah nikmat yang paling berharga dari Allah. Kalau kita tidak sehat, belum tentu kita hadir di malam hari ini. Kalau kita tidak sehat, dikasih makanan daging yang enak sekalipun, itu tidak akan kita bisa makan. Kadang-kadang kita orang tua kita kan dulu kalau lagi sakit baru dibeliin ayam, goreng ayam dan sebagainya. Kagak enak. Kalau lagi sehat aja makannya teri melulu. Tapi alhamdulillah kalau kita sehat makan dengan teri, dengan sambal goang, dengan lalaban, sehat, menjadi berkah, bergizi, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang sakit hartanya begitu banyak, mobilnya begitu banyak, padahal golongannya sekian kok hartanya banyak, gaji pokoknya sekian, dari mana itu ya? Hati-hati, itu hartanya tidak akan berkah. Banyak orang yang pensiun stroke. Kenapa?
itu masih Allah sayang kepada orang tersebut. Kenapa? Mungkin ada harta dan kekayaan bukan haknya ia dapatkan. Ada harta dan kekayaan dengan cara yang tidak halal. Allah berikan cobaan melalui sakit. Supaya apa? Supaya menghabiskan hartanya tersebut dan ingat kepada Allah, dia bertobat. Masih mending Allah ingatkan. Gak apa-apa, habis hartanya masuk rumah sakit sekian juta, bahkan miliaran, bahkan berobatnya ke luar negeri. Habis semuanya, jadi miskin lagi, meninggal dunia. Kalau dia tobat kepada Allah, dia dalam keadaan sakit tapi dia sadar, sabar, insya Allah sakitnya akan mengganti daripada dosa-dosa kita. Masih mending Allah ingatkan. Dan hati-hati, idza dakhalal halal yakhrujul halal. Apabila masuk ke dalam perut kita yang halal, maka insya Allah akan berefek positif yang halal. Setiap makanan yang kita makan akan berubah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diedarkan ke seluruh tubuh, insya Allah masuk ke otak. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang taat kepada Allah, rajin ke masjid. Alhamdulillah jadi Bilal. Alhamdulillah. Sini anak remaja semua ya Ustaz ya. Alhamdulillah, sehat, cerdas. Pingin gak anak kita yang kayak gitu? Anak kita disuruh belum tentu loh, keberaniannya susah. Ya. Alhamdulillah mudah sekali, taat pada orang tua, tawadu, anak jadi anak yang soleh. Jangan salahkan kalau anak-anak kita. Anak-anak kita kok susah banget, orang-orang pada malam hari terawehan dia keluyuran tawuran. Hati-hati, ini bulan puasa ramainya tawuran. Ya terserah orang tua, kalau enggak nanti ada informasi anaknya di rumah sakit. Kalau enggak dia dipanggil polisi, pilih antara dua. Mau dikabarin anaknya di rumah sakit di kamar mayat, atau dikabarin orang tuanya harus ke kantor polisi. Coba lihat, gak mikir tuh anak bocah tuh, anak remaja. Seharusnya dia waktu subuh sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, akibat pergaulan. Susah ada orang tuanya, kenapa? Nah ke masjid, boboroning orang tuanya gak pernah ke masjid. Masih mending nih anaknya pada ke masjid, gak tahu orang tuanya ke masjid apa kagak. Masjid apa kagak? Gak tahu. Saya yakin kalau orang tuanya bawa anaknya ke masjid, nak duduk di samping orang tuanya, gak bakalan tuh anak berisik, gak bakalan tuh anak lari-larian. Kenapa? Ada yang membimbing orang tuanya jadi teladan. Ya boro-boro orang tuanya puasa kagak, ke masjid kagak, diempanin barang yang haram, yang riba, ya susah anaknya seperti itu. Yuk, mumpung di bulan Ramadan, jadikan Ramadan ini sebagai kepompong. 5 menit lagi gak apa-apa. Gak bakalan sampai jam 9, saya gak bakalan. Tenang aja. Ya, ngos-ngosan sedikit gak apa-apa. Sayang nih, soundnya kurang dikit, tak gitu, ngap jadinya. Biasanya bagus di sini. Jadikan Ramadan ini sebagai kepompong. Tahu kepompong? Sebagai metamorfosis, perubahan yang sangat dahsyat. Diibaratkan manusia adalah ulatnya. Tahu ulat? Ulat berbulu banyak dosa, gak apa-apa. Gak usah khawatir, gak usah malu. Masuk ke dalam bulan Ramadan, dia menjadi kepompong. Dibina di bulan Ramadan, belajar sholat berjamaah. Di bulan Ramadan, belajar silaturahmi. Di bulan Ramadan, belajar infak dan bersedekah. Di bulan Ramadan, belajar peduli kepada orang lain. Selama 30 hari, kelak lihat. Yang tadinya urat berbulu yang menjijikan, yang dibenci sama saudara-saudaranya, begitu dia masuk ke Ramadan, dia ingin berubah dirinya, maka si ulat tadi menjadi kepompong, dan kepompong berubah menjadi kupu-kupu yang indah dan menyenangkan. Jakarta banyak kupu-kupu, bukan kupu-kupu malam di belakang, bukan. Kupu-kupu diibaratkan adalah manusia yang berubah, yang tadinya siapapun yang namanya ulat jangankan mendekati, apalagi memegangnya gak bakalan mau, tapi berubah menjadi kupu-kupu yang biasa dikejar-kejar oleh anak-anak tuh, begitu indah. Dan ketika sudah menjadi kupu-kupu, makanannya gak sembarangan. Kalau ulat apa aja dimakan, yang riba dimakan, hak orang lain dimakan, zakat ia makan, gitu kan. Apalagi
Ya, orang miskin dimakan, diembat aja seluruhnya tuh. Itu namanya juga ulat. Tapi dia kalau bertobat menjadi kupu-kupu, yang ia makan hanya nektar. Tahu nektar? Madu. Madu yang bergizi, madu yang begitu energi dan harganya pun menjadi mahal. Mudah-mudahan kita menjadi kupu-kupu yang begitu indah. Kupu-kupu yang biasa menghisap madu. Bukan nambah madu, jangan. Teman madu, gak apa-apa sih kalau dapat itu, apa-apa. Tapi madu yang tentunya berenergi, madu yang memberikan manfaat untuk orang lain. Dan jadikanlah kita menjadi manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah memberi manfaat kepada orang lain. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah isi kultum yang sangat singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi kita semua. Yuk kita refleksikan, realisasikan dari ibadah puasa kita untuk senantiasa menjadi orang yang peduli, minimal peduli pada diri kita sendiri, peduli terhadap keluarga, peduli terhadap tetangga dan sesama. Insya Allah kelak kita akan menjadi kupu-kupu yang indah, yang tentunya diharapkan untuk orang lain menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.